Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul Anwar di Rakyat Cirebon Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sutisna. Beliau adalah asisten daerah pemerintahan dan Kesra. Kemudian juga beliau dipercaya sebagai PLT Sekwan. Selamat sore Bapak Tisna. Selamat sore semuanya. Sudah lama ini nggak bersua ini. Iya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semua ya. Amin. Kemarin Alhamdulillah. kita terisolasi dengan COVID. Iya, alhamdulillah. Sehingga membatasi gerak-gerik kita. Amin. Gimana kegiatan hari-hari ini Pak Tisna? Ya, alhamdulillah kita dengan kondisi saat ini ya, kegiatan di masyarakat, di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga masyarakat sudah mulai aktif kembali ya. Ya kebetulan saya juga merangkap sebagai PLT ini dari bulan pertengahan Maret ya sampai hari ini. Jadi ya terus terang saja nih banyak keteteran juga gitu kan, banyak tugas-tugas yang keteteran juga sebetulnya yang mungkin harusnya udah selesai tapi karena ada tugas-tugas lain ya keteteran juga sebetulnya. Tapi tetap kita berusaha lah ya supaya semua tugas bisa dilaksanakan baik yang ada di asisten Kesra maupun yang ada di Sekwan gitu kan. Iya, kalau bisa dibilang sebenarnya Pak Tisna ini penyambung lidah eksekutif ke dewan, juga bisa sebaliknya dewan ke eksekutif, semuanya masuk ini. Betul, iya betul. Karena terkait juga kan saya di asisten pemerintahan yang memang ya tupoksinya juga terkait dengan banyak berkaitan dengan tugas-tugas DPRD. Gitu. Iya. Pak Tisna, beberapa hari terakhir ini di media-media cetak maupun di medsos dan lain sebagainya, kita ketahui bahwa sebenarnya tahun 2021, tahun 2022, kemudian sampai 2023 ini kan sebenarnya harus ada dana cadangan buat pilkada 2024. Iya. Tetapi mungkin karena COVID dan lain sebagainya, kemudian tahun 2022 juga informasinya soal efisiensi, sehingga estimasi yang sebenarnya sudah disiapkan itu terkendala. Gimana sebenarnya situasi anggaran kita di Kota Cirebon, Pak? Iya, sebetulnya betul. Untuk Pilkada 2024 ini kita sudah menganggarkan ya untuk KPU dan Bawaslu. Tadinya sih di dana cadangan itu termasuk juga untuk Polres dan Kodim. Ya. Tapi setelah dievaluasi oleh provinsi itu tidak bisa dianggarkan di dana cadangan untuk Polres dan Kodim pengamanan itu. Jadi itu nanti dianggarkan di tahun berkenaan saja gitu kan. Oh, berarti pas tahun 2024 tahun pelaksanaan. Oh gitu iya. kan. Jadi untuk dana cadangan kita memang dianggarkan 29 miliar 900 juta sekian. hampir 30 hampir 30 miliar. Okay. Nah, itu sudah ditetapkan dalam Perda nomor 8 tahun 2020. Tahun 2020. Nah, skemanya sebetulnya di Perda itu sudah jelas ya. Itu kan harus terkumpul dalam waktu 3 tahun ya. Tahun pertama 2021 itu di Perda itu sebenarnya diamanatkan 9 miliar 944 juta sekian ya. Kemudian di APBD tahun 2022 itu harusnya dianggarkan 15 miliar. Dan di tahun terakhir 2023 itu dianggarkan 5 miliar. Sehingga dalam waktu 3 tahun itu sudah terkumpul komplit, jadi pas kalaupun digunakan di akhir tahun 2023 dengan kita menganggarkan 5 miliar di tahun 2023 itu kan sangat memungkinkan dianggarkan di APBD murni, bukan di perubahan gitu kan. Jadi ketika misalkan 2023 sudah ada proses yang harus dilakukan oleh KPU atau Bawaslu, itu sudah bisa dicairkan di 2023 akhir itu. Tapi tadi karena memang COVID ya, jadi memang di 2021 itu sama sekali nggak ada dianggarkan sama sekali. Nol ya. 0%. No ya gitu kan. Iya. Kemudian di tahun 2022 sebetulnya kita sudah dianggarkan
di murni itu 11 miliar. 11 miliar. Nah, Oke. dianggarkan di 11 miliar ya di murni. Nah, rencananya malah di perubahan 2022 itu ditambah lagi 4 miliar gitu kan, sehingga bisa mencapai 15 miliar Sesuai dengan perda gitu. itu ya. Tapi ternyata kita di APBD 2022 sampai dengan perubahan ini yang 11 ini bukan bertambah, malah terkoreksi menjadi 7 miliar gitu kan. Jadi untuk tahun 2022 hanya 7 miliar. Nah, seharusnya kita di 2022 ini kan kita sudah terkumpul sebenarnya 24 ya. 24 miliar kan? Secara perda. Kalau perda ya. Tapi sebetulnya di perda pun juga ada klausul yang memungkinkan ya, ketika di tahun anggaran tersebut tidak terpenuhi, diakumulasikan di tahun berikutnya. Nah, di tahun berikutnya tidak terakumulasi, ya berarti di tahun terakhir kan harus terakumulasi semua. Berarti wajib itu di tahun 2023. Betul, itu. harus wajib karena memang pilkada ini memang diamanatkan di Permendagri ya, termasuk di undang-undang dan di PP memang wajib disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing, gitu kan. Artinya pilkada Kota Cirebon, ya kewajibannya APBD Kota Cirebon gitu kan ya. Nah, jadi tahun 2022 ini terkoreksi, baru kita akan sisihkan di dana cadangan itu 7 miliar. 7 miliar ya. Berarti terkoreksi 4 miliar berarti. Betul. Ya. Dari 11 itu ya. Dari 11 belum itu. yang nanti pas perubahan ya. Ya sekarang harusnya perubahan kan? Iya, kita kan sekarang udah perubahan nih. Kita kemarin tanggal 15 itu kan baru ketok palu ya. Perubahan APBD 2022 dan memang angkanya ini yang ada. Nah, nanti rencananya kita di 2023 itu di APBD murni 2023 itu kita anggarkan 18 miliar. Ya, 18 miliar. Jadi berarti di APBD murni plus perubahan atau di perubahan juga ada. Nah, jadi di murni 18 miliar ya. Tambah 7 berarti kan 25 miliar. Nah, sisanya 4 miliar sekian ya, hampir 5 miliar itu nanti di APBD perubahan 2023. Oke. Ini tidak ada pilihan lain. 2023 apapun yang terjadi kita harus menyiapkan. Karena ini amanat undang-undang ya. Amanat undang-undang, amanat PP gitu kan, bahwa pilkada ini kewajiban ya daerah masing-masing gitu kan. Malah kalau kita lihat ke Permendagri sebetulnya itu daerah itu bisa saja kalau misalkan ya provinsi untuk pilgub dia anggarannya terbatas, itu bisa saja kabupaten kota itu diwajibkan misalkan subsidi ke provinsi. Itu dimungkinkan. Kalau provinsi itu bisa. Iya, artinya kalau provinsi terbatas. Sebaliknya juga sama, ketika misalkan kabupaten kotanya terbatas, nanti provinsi juga bisa ya mensubsidi anggaran untuk pilkada bupati wali kota. Nah, karena kebetulan pilkada ini serentak ya, nanti tanggal 24 ya, November 2024 ya. Artinya pilgub dan pilihan wali kota ini sama gitu kan. Jadi nanti ada cost sharing lah, ada anggaran-anggaran yang kemungkinan dihandle oleh provinsi gitu kan. Misalkan ya honor petugas di TPS gitu ya, di KPPS ya, di KPPS itu kan dia bareng kan pemungutan suara gubernur dan wali kota. Nah, itu ada bundling ya, bundling di situ bisa ada subsidi dari provinsi. Ya, jadi mungkin ada. Nah, kalau kita yang 29 ini memang sudah menghitung semuanya utuh dari APBD kota. Artinya 29 miliar lebih ini nanti dalam prakteknya bisa saja tidak semuanya direalisasi gitu kan. Tergantung gitu nanti. Pak Tisna, ini kan sebenarnya tahapan sudah berlangsung, ya kan? Tahapan dari processing ini sudah berlangsung ya, proses pemilu ya. Nah, ini KPU bersama Bawaslu ini menggunakan anggaran apa ini? Atau belum masuk untuk anggaran kota? Kalau untuk pilkada sih belum ada tahapan. Kalau untuk pilpres, pileg, pemilu ya sudah mulai tahapan karena kan akan dilaksanakan di awal tahun ya, 2024 di Februari 14 Februari 2024. Nah, kalau itu memang tidak ada kewajiban daerah untuk itu. Jadi itu sebetulnya APBN. Walaupun mungkin dalam pengamanan ya untuk ke Polres, Kodim ya kita juga tentu menyiapkan juga untuk ya pasti nyiapkan lah, membantu juga nanti di tahun berkenaan itu.
Nah ini kan sebenarnya tahun 2022 ini idealnya maksimal ya, karena tahun 2023 ini kan sebenarnya final ya. Iya. Waktu terakhir lah gitu. Harusnya di murni 2023 itu sudah full. Iya sudah full, tanpa menunggu perubahan lah. Iya, gitu, di perubahan kan. masih ada. Masih ada 5 miliar kurang gitu kan. Ini persoalannya nanti apakah tidak akan mengganggu program-program 2023 ini? Pasti akan banyak sekali terganggu nih. Dengan anggaran yang tersedot untuk dana cadangan pilkada. Iya, sebetulnya itu sebuah konsekuensi ya. Artinya di tahun-tahun itu tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan ya pembangunan, kegiatan-kegiatan yang selama ini dibiayai oleh APBD, mau tidak mau ya harus mengalah ya. Artinya untuk prioritas ke pilkada. Ya. Karena bagaimanapun ini ya kewajiban nasional nih yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Ya artinya kami juga nanti ya menghimbau juga, mengajak juga kepada seluruh perangkat daerah gitu kan, ketika membuat program untuk 2023 ya seprioritas mungkin. Iya betul gitu kan. Pak Tisna, ini 2022 ini kan sebenarnya anggaran juga cukup banyak, ya kan? Apa kira-kira yang membuat 11 miliar ini menjadi 7 miliar? Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Apa kira-kira yang teman-teman dari eksekutif lebih prioritaskan sehingga ini menjadi terkoreksi? Ya banyak faktor juga Pak ya. Mungkin dari dana transfer dari pusat, dari provinsi juga kan tidak semelimpah dulu gitu kan ya. Tahun-tahun sebelumnya. Iya, sangat terbatas gitu. Iya. Malah DAU kita itu di awal tahun itu sudah terkoreksi juga dari pusat itu. DAU itu waktu itu terkoreksi berapa ya? 1,8 atau 2,4 saya lupa lagi. Tapi hampir mendekati 2 miliar. Di awal tahun itu sudah dipotong malah gitu kan DAU kita ini. Nah, termasuk juga ada beberapa kewajiban yang memang ya mau tidak mau harus kita atasi ya, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah mulai digelar di tahun sebelumnya itu rencananya akan dibiayai dari DAK ternyata buktinya ya tidak jadi. Ya mau tidak mau APBD kan harus tutup gitu kan. Padahal itu kan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Tidak mau kan kita harus tutup juga kan gitu. Ada masalah nggak misalnya dengan teman-teman honorer kesehatan yang kemarin nuntut, kemudian pemerintah pusat menjanjikan membiayai mereka, kemudian dibalikkan ke daerah, itu ada pengaruhnya nggak di daerah terutama di kota itu? Ya kita kan pengangkatan P3K ya. P3K ya memang ini kan dikembalikan lagi ke kita ke daerah. Ya walaupun tidak terlalu signifikan, pasti tentu kan juga membebani APBD kita. Tapi bagaimanapun kan itu sudah kewajiban kita. Sudah instruksi langsung. Dan memang selama ini juga ada mereka dapat honor juga kan. Artinya bukan sesuatu yang plak sebesar ini gitu kan. Artinya selama itu mereka sudah dapat juga dari APBD gitu kan, tinggal menambahin saja sebetulnya. Karena kan P3K ini juga banyak yang P3K yang dari dalam kan, dari tenaga dari dalam yang sudah menjadi non ASN kita gitu kan. Yang kemudian kemarin berjuang habis-habisan pas ketika COVID itu. Iya, walaupun belum seluruhnya ya, belum ini kita masih menunggu kebijakan dari pusat gitu kan. Untuk 2023 ini sebenarnya kepemimpinan Pak Wali Kota dengan Ibu Wali Kota ini sampai tahun berapa Pak? 12 Desember 2023. 12 Desember 2023. Iya. Tahun 2022 ini visi apa nih? Misi apa yang sudah terrealisir dari program-program Sehati ini? Nah, justru di sini permasalahan kita nih ya. 2023 ini kan sebetulnya Pak Sekda pun juga sudah mewanti-wanti ya semua perangkat daerah ini harus berfokus kepada pencapaian visi misi gitu kan. Sementara 2003 kita ada beban yang cukup besar ya. Justru itu. Kurang lebih 22 lebih ya, hampir 23 miliar.
harus kita siapkan di tahun ini 2023. Sementara 2003 ini kita ya harus menuntaskan visi misi beliau. Saat ini kita memang sedang melakukan evaluasi RPJMD ya, sedang kita lakukan evaluasi RPJMD. Nanti di situ akan kelihatan sebenarnya sampainya berapa persen gitu kan. Karena saat ini kita juga sedang menyusun yang namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Karena nanti di tahun 2023 ini tidak ada lagi dokumen perencanaan kan, ya. RPJMD kita habis di tahun 2023. Nah itu ada Permendagri, jadi harus dibuat semacam RPJMD transisi, itu namanya RPD Rencana Pembangunan Daerah. Nah itu tidak melalui proses ke DPRD ya. Kalau RPJMD kan Perda, tapi kalau RPD ini langsung lebih ke teknokratik ya. Jadi unsur politis dan lainnya itu hampir tidak ada ya, lebih ke teknokratik. Nah itu akan menjadi pedoman perencanaan penyusunan RKPD, penyusunan APBD di tahun 2024. Untuk apa namanya, untuk kepemimpinan baru ke depan ya? Bukan, transisi untuk PJ, untuk penjabat gitu kan. Karena pilkada itu kan November 2024. Hampir di akhir lah gitu. Dari Januari ke pelantikan itu kan. Iya, pilkada aja kan baru 2024 akhir. Betul, sementara betul. Desember 12 Desember 2003 itu sudah kosong ya. Artinya RPJMD sudah tidak berlaku, kepala daerah juga sudah PJ. Dokumen apa yang akan digunakan untuk perencanaan itu? Nah itu namanya RPD. Nah RPD itu juga disusun berdasarkan evaluasi RPJMD. Nah saat ini mungkin Oktober ini mungkin hampir selesai lah ya. Bulan Oktober depan ini sedang dilakukan oleh teman-teman di Bapeda, gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi dasar kita nanti prioritas apa di tahun 2023. Walaupun sesungguhnya untuk 2023 ini kita sudah mencapai perencanaan juga kan, gitu kan. Walaupun APBD belum dibahas gitu, tapi RKPD, KUA PPAS kan sudah selesai. Kita rencananya di akhir bulan ini kita akan menyampaikan Raperda APBD 2023. Sampai tahun 2022 mungkin Pak Tisna bisa mensimulasikannya, kira-kira berapa persen nih target wali kota dan wakil wali kota hingga sampai saat ini? Wah, saya nggak punya. Saya nggak kira-kira punya gambaran dari 100%. Sekarang sudah mencapai 60%, 70%, 80%. Kita harus nunggu tim. Kemudian ada 3 tim nih. Ada 3 tim yang dibentuk ini. Tim evaluasi RPJMD, terus tim penyusun RPD, dan ada tim untuk proses persetujuan dan penetapan dengan provinsi. Nah, sudah dibentuk tim ini di Bapeda ini. Jadi saya tidak berani mengatakan sudah berapa persen. harus berdasarkan data yang pasti gitu kan. Dari Agustus sekarang September sampai kemudian Desember itu kan tinggal beberapa bulan, tapi biasanya kan program-program juga banyak di akhir tahun. Betul. Ada program besar nggak dari perubahan inilah, perubahan anggaran ini? Ada program yang kira-kira ini loh 2022 untuk program Sahati yang kira-kira agak wow gitu. Terus saya harus orang Bapeda yang ngomong ini gitu. Tapi ya anggaran kita kan sedang dievaluasi nih. Perubahan APBD sedang dievaluasi gitu. Kalau 2023 kan sudah ada penyusunan kira-kira APBD ya, APBD untuk 2023. Sudah ya. Sudah ada ya. Sudah ada. Artinya RKPD kan musrenbang untuk penyusunan APBD 2023 itu sudah kita lakukan di bulan Maret 2022. Kemudian bulan Juni Juni itu kita sudah terbit RKPD, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Nah memang waktu itu juga Pak Wali menyampaikan perangkat daerah ini ya mohon untuk fokus kepada program Sahati lah gitu. Program visi misi. Tentu program itu kan setelah urusan dasar, pelayanan dasar yang selesai. Artinya tetap urusan wajib yang pelayanan dasar itu tetap
prioritas gitu Iya, kan, iya, ya masalah pendidikan, masalah kesehatan gitu kan, masalah ketentraman itu kan program-program urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar. Iya, iya, Nah selain itu ya fokus ke program. pencapaian visi misi. Ya, makanya kan Pak Wali Kota juga pernah menyatakan ketika di forum teman-teman pejabat itu jangan sendiri-sendiri. Iya. Saya sama Bu Wakil ini punya program. Ya tolong bareng-bareng untuk membereskan program ini sehingga pas ketika selesai itu ya minimal ada rasanya lah gitu di masyarakat itu. Nah 2023 jelas ini akan banyak sekali anggaran yang disedot untuk politik, terutama seperti tadi cadangan pilkada kan. Betul. Tapi karena ini ending dari pemerintahan Pak Wali Kota dengan Bu Wali Kota, ini ada program yang disiapkan untuk katakanlah tadi yang agak mercusuar nggak tahun 2023 ke depan, yang kira-kira ini loh monumen Ajis dengan Eti Herawati gitu kan, ada nggak? Ya kalau yang monumental saya kira ya dengan kondisi saat ini kan kita tidak lah, tapi paling tidak yang sehati itu sehat gitu kan, hijau gitu kan, pendidikannya jalan gitu kan ya, indikator-indikator itu tetap akan kita kejar lah ya, karena kan berdasarkan angka-angka indikator itu kan pencapaian itu bisa tercapai. Di samping memang wujud fisik yang dilihat oleh masyarakat kan juga ada indikator-indikator yang menjadi ukuran itu. Dan itu dirasakan sendiri oleh masyarakat langsung lah gitu. Misalnya kayak model BPJS itu sudah bisa menyeluruh gitu kan masyarakatnya. Kemudian pendidikannya juga oke. Ya sebenarnya dengan pendidikan kesehatan kita udah sangat bagus lah. Kalau saya melihat sudah, walaupun kalau bicara kekurangan pasti ada saja kekurangan ya. Tapi sebagai contoh di kesehatan ini kan sudah UHC ya, Universal Health Coverage. Sudah 100% berarti? Sudah hampir 100%. Hampir 100% ya. Artinya masyarakat yang penting dia mau dilayani di kelas 3 kan gitu ya. Itu sudah. Malah sekarang prosesnya juga jauh lebih mudah. Kalau dulu masyarakat berobat, padahal kita udah UHC, ternyata belum punya kartu. Kadang-kadang mungkin petugas di situ yang nggak paham juga bagaimana mekanismenya. Kadang-kadang tidak jadi menggunakan BPJS karena dia belum terdaftar. Tapi kalau sekarang ada masyarakat yang sama sekali belum terdaftar, belum terdaftar, kemudian sakit datang ke puskesmas, ya yang penting menunjukkan KTP, NIK-nya di input ya itu bisa langsung dilayani. Gitu. Walaupun nggak punya kartu BPJS sebelumnya. Betul. Sekarang lebih sangat dimudahkan gitu kan dengan aplikasi itu dimudahkan. Ketika menginput bahwa ini memang warga Kota Cirebon gitu kan, disitu kan KTP-nya, alamatnya, NIK-nya segala macam diinput, itu bisa langsung dilayani. Ya memang lebih bagusnya ya teman-teman di RT RW itu ya mendaftarkan dulu lah ya. Jangan sampai merepotkan. Iya kalau yang petugas di rumah sakitnya paham dan mau inilah gitu, mau melayani lah gitu. Kadang-kadang kan giliran sakit baru ini. Kemarin-kemarin juga teman-teman Bawaslu juga menyampaikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan di dalam perda itu diantaranya yang 29,9 itu kurang menurut teman-teman Bawaslu. Nah, kekurangan di luar 29,9 itu dianggarkan melalui apa Pak Krisna? Ya untuk Bawaslu ini kan dari 29 ini Bawaslu 4,7 ya. Untuk Bawaslu 4,7 miliar. Sebetulnya pada saat pembahasan perda kami ini, termasuk saya kan kebetulan juga sebagai tim menyusun raperda dana cadangan ini, kita membuka silakan berapa keperluannya, kebutuhannya. Gitu kan. Malah sebetulnya kalau kita lihat dari kebutuhan awal itu tidak sampai 2 miliar KPU itu pada saat menyampaikan. Bawaslu. Iya Bawaslu, tapi kemudian berkembang dan kita silakan maksimalkan keperluannya, mumpung kita masih belum jadi perda. Akhirnya tercapailah angka 4,7 ya.
Jadi ya mudah-mudahan dengan 4,7 ini bisa cukup lah gitu kan ya. Ya kalaupun nggak cukup juga tentu kita juga nanti pasti ada solusinya lah seperti apa gitu kan. Nah biasanya itu tetap dianggarkan di APBD atau dapat dari provinsi atau gimana tuh modelnya? Ini kan sudah jelas di Perda 29,9. Iya. Kemudian kalau tidak salah kemarin tuh Ketua Bawaslu menyatakan bahwa karena ini kurang kita meminta tambahan dan itu juga sudah diajukan. Nah, apakah itu nanti masuk juga ke APBD atau seperti apa biasanya? Iya, pasti harus masuk ke APBD kan. Pasti. Tapi dia bukan di jalur pencadangan dana cadangan di luar itu. Nanti kalau memang betul-betul urgensinya memang sangat penting gitu kan untuk tambahan pilkada ini, artinya bisa jadi kan dengan perkembangan sekarang ya mungkin di anggaran itu banyak yang transportasi katakanlah untuk teman-teman ke lapangan ya artinya dengan BBM naik ini kan tentu bengkak juga itu kan dia itu anggaran yang kemarin itu belum BBM naik itu betul ya kan snack bisa naik gitu kan satuan makan bisa naik gitu kan, transportasi ya tentu kita juga nanti dalam tahun anggaran berkenaan juga ya kalau dia mengajukan tentu juga pasti kita pikirkan juga lah, kita upayakan juga. Nah itu mengajukan itu nanti proses diiakan atau tidak itu seperti apa? Perlu melalui proses dewan atau langsung ke eksekutif? Ya ini kan kemungkinan kan di tahun berkenaan ya, di tahun 2024 kemungkinan ya, artinya akan berarti nggak harus di 2023 itu ya, seperti di Perda itu ya? Itu kan di luar konteks dana cadangan. Iya. Nanti ada juga hibah. Non dana cadangan gitu. Itu bisa aja diajukan di tahun 2024 gitu kan. Nanti kan diajukan ke Kesbang ya tentu mulai proses tetap karena ini APBD tentu mulai proses dengan DPRD. Tapi bukan dalam perda tersendiri. Perdanya perda APBD gitu kan. Iya. Artinya kalau itu terjadi tentu DPRD pun juga pasti mengajak hearing lah dengan Bawaslu dan seterusnya gitu kan. Karena ini juga buat kebutuhan mereka juga. Betul, kan? Bagaimanapun ini tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab APBD kabupaten kota untuk pilkada bupati wali kota, gitu kan. Teman-teman di Dewan juga sepertinya agak cemas nih. Ini anggaran sampai setahun sebelumnya belum nyampe katakanlah 50% gitu kan. Nah ini bagaimana meyakinkan teman-teman di di partai politik sampai ke masyarakat bahwa memang dana cadangan ini pasti akan dijamin lah gitu, dijamin untuk ada gitu. Selain itu dari aturan yang berlaku memang mewajibkan dana itu ada. Ya artinya bahwa kita terkoreksi sampai di angka 7 miliar. Ini kan muncul di Perda kan, Perda APBD. Dan Perda APBD ini kan juga produk politik kan. Betul. Artinya Dewan juga pernah memahami hal ini. Artinya ketika Dewan memahami bahwa kita hanya baru sekitar berapa nih, 25% ya, 25%an gitu kan. Pasti Dewan juga punya komitmen ya untuk di tahun depan ini. Betul fokus ke situ gitu kan. Baik kami dari pemerintah maupun dari Dewan pasti menurut saya tidak ada lagi perdebatan lah. Kalau mungkin untuk tahun-tahun ini, untuk tahun kemarin 2021 mungkin masih ada perdebatan. Ini minta dianggarkan dulu, ada yang nanti aja lah gitu. Ada yang programnya minta diduluin gitu. Tapi tahun depan tidak ada pilihan lain. Tahun depan tidak ada pilihan lain, ya semua harus sepakat menganggarkan sebesar ini. Karena kalau tidak ya tadi dengan anggaran yang ada pun juga tadi dengan adanya inflasi ya BBM naik itu ada potensi juga gitu kan. Tapi ada nggak misalnya di contoh di daerah lain sampai hari tahun terakhir dana cadangannya itu sampai nggak genap gitu, ada nggak contoh lain? Ya sebenarnya dana cadangan di itu kan lain. sebetulnya kan kebijakan daerah ya. Kebijakan daerah. Ketika misalkan ada komitmen ya antara DPRD, bupati, wali kota, kita okelah tidak perlu dana cadangan. Yang penting kita komitmen nanti di tahun H itu, di tahun pelaksanaan itu ada duitnya. Kita anggarkan sebesar itu gitu. Artinya
tidak wajib dana cadangan itu sebetulnya. Yang wajib itu nanti pada tahun pelaksanaan itu sudah disiapkan anggarannya. Gitu. Pas tahapan dimulai. Iya, tahapan itu sudah ada gitu kan. Nah, ketika daerah merasa berat, wah berat kalau disekaligus-kan gitu kan, maka dicicil gitu kan. Dicicil 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu kan gitu. Jadi dana cadangan itu hanya opsi saja. Ada beberapa daerah itu yang tidak menggunakan dana cadangan. Saya lupa daerah mana lah. Dia tidak ada dana cadangan. Karena pede lah dengan dana 1 tahun pas pelaksanaan juga ada kok gitu. Iya, dengan anggaran sebesar itu, ya DPR juga komitmen pokoknya tahun itu harus disiapkan sebesar itu gitu. Artinya tidak wajib dana cadangan. Yang wajib itu dianggarkan untuk pas pelaksanaannya gitu. Pas mulai tahapan itu sudah ada gitu. Iya, oke. Luar biasa nih Pak Tisna, penjelasannya ini juga menjadi informasi buat masyarakat. Tidak perlu khawatir. Betul. Tidak perlu berpikir bahwa wah ini dana sedikit, jangan-jangan nanti pilkada batal dong. Kita sudah siap-siap nih untuk mau jadi wali kota, wakil wali kota, tiba-tiba batal. Nggak akan terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar. Iya. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan juga bisa sesuai dengan harapan. Mungkin Pak Tisna ada kata-kata terakhir buat masyarakat, himbauan atau apa gitu menjelang pilkada ini udah masuk tahun politik ya. Kita sudah mulai terasa saat ini juga. Tentu ya semua kita berpegang pada terutama teman-teman ASN ya. ASN ini kan kita tetap harus menjaga netralitas kita. Kita melayani masyarakat secara profesional. Demikian juga masyarakat juga kami berharap lebih dewasa lagi lah di dalam berpolitik ini. Tidak mudah terprovokasi ya, tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang belum jelas. Termasuk ya untuk pilkada ini barangkali juga sudah ada kegundahan di sebagian masyarakat. Ya saya nyatakan di sini pemerintah daerah bertanggung jawab ya, karena ini amanat undang-undang gitu kan, bahwa pilkada menjadi beban APBD masing-masing. Siap. Terima kasih Pak Tisna atas kehadiran di Rakyat Cirebon Podcast. Mudah-mudahan ke depan kita juga akan bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat masyarakat, terutama untuk materi dana cadangan pilkada Kota Cirebon. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.